Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal teknis tenaga administrasi sekolah, yaitu untuk penata layanan operasional dan operator layanan operasional. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, teman Budi menjadi iri karena Budi bisa mendapatkan remunerasi tersebut. Budi pun memberikan dukungan dan berbagi ilmu kepadanya agar ia juga mendapatkan hal yang sama sesuai bidang yang ia tekuni. Beberapa bulan setelah itu, temannya membuktikan kepada atasannya telah berhasil memenuhi target yang diberikan perusahaan. Lalu ia diberikan kompensasi dari perusahaan dengan tujuan pemberian itu untuk A. Motivasi, B. Pengadaan efektif, C. Kepuasan kerja, D. Ikatan kerjasama. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, kepuasan kerja. Lanjut ke soal yang kedua. Adik mencoba tes CPNS tetapi ia merasa minder karena hanya lulusan SLTA. Kemudian orang tuanya memberikan solusi agar ia memilih instansi sesuai dengan yang dibutuhkan dengan kriteria minimal standar lulusan, sehingga orang tuanya tidak berputus asa dalam mendoakan anaknya agar keinginannya tercapai walaupun lulusan SLTA. Indeks profesionalitas SN yang berdasarkan riwayat pendidikan formal terakhir termasuk dalam A. Kompetensi, B. Kinerja, C. Disiplin, D. Kualifikasi. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, kualifikasi. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Saat ini dalam pengurusan perpanjangan SIM sangatlah mudah. Masyarakat tidak perlu datang ke Samsat melainkan di area digitalisasi sekarang. Cukup mendownload aplikasinya dan mengikuti langkah yang ada. Dilakukan pembayaran dan nantinya SIM akan dikirimkan ke tempat tinggal masing-masing. Itu semua dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat dengan menggunakan A. Sistem manajemen publik, B. Teknologi, C. Jaringan, D. Manajemen digital. Jawaban yang paling tepat yaitu A ya, sistem manajemen publik. Kita lanjut ke soal yang keempat. Dalam sensus penduduk saat ini telah menggunakan sistem informasi dengan menghubungkan data KTP langsung ke jaringan nasional. Itu semua mempermudah dalam mengelola informasi untuk perencanaan dan pengendalian di Indonesia. Akan tetapi, bila yang belum mempunyai KTP, petugas dapat mengakses dari barcode pada KK atau kartu keluarga, sehingga sistem informasi manajemen bermanfaat pada sektor publik dalam A. Penyelenggaraan administrasi perkantoran, B. Penyimpanan arsip dan dokumentasi, C. Berkomunikasi, diskusi secara efisien, D. Pembuatan dan pengolahan data statistik. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, pembuatan dan pengolahan data statistik ya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, keluarga Sinta lusa lalu sedang pergi berlibur ke Bali. Mereka menikmati liburannya sampai mereka melupakan adat di tempat tersebut. Padahal ayah dan ibunya seorang ASN tetapi tidak berani menegur anaknya yang berpakaian kurang sopan, terutama ketika mengunjungi tempat suci yang diharuskan menutup auratnya. Padahal peraturan sudah dijelaskan ketika sebelum masuk ke pura. Namun mereka tidak membacanya. Dalam kasus tersebut mereka tidak mempunyai A. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan, B. Etiket bersifat relatif, C. Suatu kebudayaan, D. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Jawaban yang paling tepat adalah B ya, etiket bersifat relatif. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Contoh barang atau jasa yang memiliki karakter tingkat eksklusivitas rendah tetapi rivalitasnya tinggi adalah
A. Fasilitas bandara, B. Sumber air bawah tanah, C. Mobil, D. Udara bersih. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sumber air bawah tanah. Soal yang ketujuh, yang termasuk jenis naskah dinas korespondensi intern: A. Surat edaran, B. Instruksi, C. Standar operasional prosedur, D. Disposisi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Disposisi. Kita lanjut ke soal yang ke-8, yang termasuk jenis naskah dinas khusus: A. Nota dinas, disposisi, instruksi, B. Berita acara, surat kuasa, surat keterangan, C. Pedoman, berita acara, surat keterangan, D. Surat edaran, berita acara. Jawaban yang paling tepat adalah B. Berita acara, surat kuasa, dan surat keterangan. Kita lanjut ke soal yang 9. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam pembuatan naskah dinas: A. Nomor halaman tembusan surat edaran, B. Tembusan surat edaran penomoran naskah dinas, C. Penomoran naskah dinas, tembusan penggunaan logo lembaga atau lambang negara, D. Penggunaan logo lembaga atau lambang negara, surat keterangan, tembusan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Penomoran naskah dinas, tembusan penggunaan logo lembaga atau lambang negara. Lanjut ke soal yang terakhir. Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani peraturan adalah: A. Sekretaris lembaga, B. Bendahara lembaga, C. Pimpinan tertinggi lembaga, D. Humas lembaga. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu pimpinan tertinggi lembaga. Nah, demikian Bapak Ibu soal pembahasan soal teknis tenaga administrasi sekolah, baik itu penata layanan operasional maupun operator layanan operasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes like all you want to do is run.